Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, serta selalu dalam lindungan maghfirah, ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah pada video kesekian kalinya saya ingin membahas sedikit tentang hukum wali nikah seorang anak wanita yang dikandung di luar nikah. Para mustami'in mustami'at, talibin talibat, bagaimana hukumnya menikahkan seorang anak wanita atau seorang anak perempuan yang dikandung di luar nikah dan diwalikan oleh ayah biologisnya? Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Al hadis rawahu al Bukhari. Islam memandang sama terhadap anak yang dilahirkan tanpa kecuali, semuanya dalam keadaan fitrah atau suci, baik yang dilahirkan dari pernikahan yang sah maupun yang dikandung atau dilahirkan tanpa didahului pernikahan yang sah. Anak tersebut tidak menanggung dosa dari kedua orang tuanya, hanya saja orang tuanya lah yang bermasalah sehingga terjadi persoalan dalam hukum menikahkan anak yang dikandung di luar nikah tersebut. Sedangkan wali dalam pernikahan merupakan salah satu rukun nikah, maka konsekuensinya adalah pernikahan tidak akan sah kecuali dengan adanya wali. Al-waliyu ahadu arkanin nikahi fala yasihhu illa biwaliyin, yang artinya wali adalah salah satu rukun nikah, maka nikah tidak sah tanpa adanya wali. Dalam kitab Kifayatul Akhyar juz 2 halaman 48 karya Syekh Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Husni. Lantas siapakah wali nikah bagi anak yang dikandung di luar nikah? Dalam hal ini ayah kandungnya atau ayah biologisnya tidak dapat menjadi wali nasab sekalipun memiliki hubungan darah, karena mayoritas ulama sepakat tidak menasabkan anak yang dikandung di luar nikah kepada ayah biologisnya, kecuali anak-anak yang lahir pada zaman jahiliyah yang dinasabkan kepada siapa yang mengakuinya setelah masuk Islam. Wattafaqa al-jumhuru ala anna auladaz zina la yulhaquna bi abaihim illa fil jahiliyah ala ma ruya an Umar bin al-Khattab, yang artinya mayoritas ulama telah sepakat bahwa anak yang dikandung di luar nikah tidak diilhakkan atau tidak dinasabkan kepada bapak mereka kecuali anak-anak yang lahir pada masa jahiliyah, sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid juz 2 halaman 358 karya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Rusdi. Dikarenakan tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya, maka konsekuensinya ia dinasabkan kepada ibunya. Dikarenakan konsekuensi dari penasaban anak yang di luar nikah itu kepada ibunya, maka mengakibatkan si anak tidak memiliki wali.
Dan bagi anak wanita yang tidak memiliki wali, maka walinya adalah penguasa, atau dengan kata lain wali hakim. As-sultanu waliyu man la waliyalahu, yang artinya sultan atau penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Dalam kitab Kifayatul Akhyar juz 2 halaman 52 karya Syekh Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Husni. Sultan atau penguasa dapat bertindak sebagai wali atau sebagai wali hakim jika wali nasabnya tidak ada. 2. Walinya adhal. Yang dimaksud adhal adalah wali nasab yang membangkang atau menolak untuk menikahkan putrinya dengan alasan yang tidak relevan secara agama. Yang ketiga, walinya tidak diketahui keberadaannya. Yang keempat, walinya tidak dapat dihadirkan atau ditemui karena dipenjara atau yang lainnya. Yang kelima, wali nasab tidak ada yang beragama Islam. Dan yang keenam, walinya dalam keadaan berihram. Dan yang dimaksud sultan atau penguasa atau hakim itu adalah pejabat pemerintah, dalam hal ini Kemenag atau yang mewakilinya, sampai tingkat daerah seperti kantor urusan agama. Para mustami'in mustami'at talibin talibat, maka kesimpulannya anak perempuan yang dikandung di luar nikah terus dinikahkan dan diwalikan oleh ayah biologisnya, maka hukum pernikahannya tidak sah kecuali diwalikannya oleh wali hakim. Allahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.